Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 dan kami akan membahas tentang final project kami yang berjudul Passing Network, a graph-based strategy planner to deduce patterns and maximize performance in modern football. Untuk saat ini, dosen pengampu dan asisten dosen kami. Dosen pengampu kami adalah Budini Atni Nafastara, Eskom MSc, dan dengan asisten dosennya yaitu Mas Abdan Hafiz dengan Mas Evan Ramdhani. Nah, untuk anggota kelompoknya ada saya yang bernama Evito Gajah Pandiatnati Sandro dengan NRP terakhir 046. Job desk saya adalah membuat PPT, UI UX, flowchart, editor video, dan centrality algorithm. Lalu saya Sultan Hamdi Jaleni Daulay dengan NRP 5054241013 dengan job desk yaitu implementasi dataset, platform di Hugging Face, lalu visualisasi graf, melakukan server pathfinding, lalu clustering community, dan akhirnya itu website. Dan terakhir ada saya, Kevin Ikhlas Satanael dengan NNP terakhir 039. Job desk saya adalah researching tentang expected threat dan interactive passing network. Lalu saya buat expected threat map. Lalu untuk kedua modifikasi passing network dan juga goal scoring dan safe to goal pathfinder. Nah, untuk latar belakangnya, mengapa kami memilih passing network ini? Nah, karena permainan sepak bola itu semakin kompleks dan kita tim lawan itu nggak bisa dievaluasi dengan menonton saja. Jadi kita harus ada datasetnya. Nah, itu mengapa kita menggunakan passing network. Dan juga ini sebenarnya sudah banyak dilakukan ya di tim-tim asli. Jadi makanya mereka bisa menang banyak karena itu. Untuk datasetnya kita ambil dari StatsBomb. Habis itu kita upload ke Hugging Face sesuai yang Mas Abdan minta. Dan habis dari Hugging Face kita pull lagi dan terkumpul datanya. Nah, untuk passing networknya ini sekarang ini masih basic ya. Itu kita menghitung dengan jumlah pass yang dimana node-nya itu merepresentasikan pemain, age itu berapa banyak pass, dan weight itu berapa banyak pass-nya. Nah, kriteria batasannya itu banyaknya pass belum tentu itu berkualitas ya. Jadi kita bisa lakukan dengan cara-cara lain. Selanjutnya kami akan membahas tentang expected threat atau XT. Nah, kita langsung lihat saja nih XT map dari tim yang kita analisis yaitu Barcelona selama satu musim di La Liga. Bisa dilihat di sini bahwa lapangan itu dibagi menjadi grid berukuran 16 kali 12, di mana setiap posisi dalam grid tersebut itu menunjukkan peluang untuk mencetak gol dalam 5 aksi ke depan dari posisi tersebut. Nah, bagaimana XT ini bisa dihitung? Nah, XT di X, Y dihitung dengan rumus ini. Probabilitas pemain menembak di X, Y dikali dengan probabilitas pemain mencetak gol di X, Y ditambah dengan probabilitas pemain memindahkan bola dari X, Y dalam aksi berikutnya dikali dengan probabilitas pemain memindahkan bola dari titik itu ke setiap titik lainnya yang ada di lapangan, lalu dikali dengan expected threat di iterasi sebelumnya. Ya, ini rumusnya iteratif, di mana awalnya kita set expected threat untuk setiap posisi di lapangan itu sebagai 0, namun akan tentunya kita dapat value yang sebenarnya dengan menghitung dari rumus tersebut berulang kali, dan kita lakukan dia 5 kali. Makanya ini adalah metrik peluang gol dalam 5 aksi ke depan. Dan 5 aksi ke depan kenapa 5? Karena 5 lah yang sudah mendekati konvergensi atau nilai sebenarnya. Ini adalah code expected threat. Nah, dari expected threat ini kita bisa membuat modifikasi terhadap passing network yang sudah kita buat sebelumnya. Jika sebelumnya passing network itu weight-nya hanya jumlah pass, sekarang kita bisa mencari kualitas pass dengan expected threat, di mana kita bisa lihat di sini bahwa ada pass yang lebih tebal di attacking weighted passing network ini. Pass yang makin tebal itu menunjukkan pass yang semakin berkontribusi dalam
permainan attacking atau serangan. Jadi weight tersebut adalah penambahan expected threat rata-rata dari setiap pas. Artinya misalnya dari yang Jordi ini, player Jordi ke player Ansu Mane, itu memberikan expected threat yang besar. Nah, ini untuk yang tampilan ada 2 tim ya. Nah, selanjutnya ada kebalikan dari attacking weighted, yaitu defensive weighted. Nah, defensive weighted ini menilai seberapa besar kontribusi umpan dalam permainan defensif atau bertahan. Artinya dia tidak menambah ancaman serangan. Jadi, kebalikannya dari attacking weighted. Untuk weight-nya sendiri adalah negatif penambahan XT rata-rata dari setiap pas. Jadi yang tebal, semakin tebal itu menunjukkan pas yang semakin membantu dalam permainan bertahan. Ini untuk yang 2 tim. Dan ini adalah kode dalam membangun passing network-nya sendiri. Nah, centrality adalah untuk melihat berapa penting sebuah pemain dalam suatu graph. Jadi ini menunjukkan pengaruh player terhadap suatu match. Nah, di sini di centrality ada 2 yang kita pakai, yaitu betweenness dan PageRank. Nah, betweenness itu seberapa sering pemain terletak di antara shortest path dari 2 pemain. Nah, itu kalau misalkan kita cut edge, itu akan ingin cut edge itu pasti akan mempengaruhi winning chance-nya musuh tersebut. Nah, untuk PageRank itu melihat seberapa pengaruh pass ke player tersebut. Nah, akan saya tunjukkan di mana kodenya. Kita akan tunjukkan centrality analysis. Nah, terlihat bahwa yang paling berpengaruh itu Antoine Griezmann dengan nilai 14.000, dan betweenness tinggi itu Kylian Mbappe dengan nilai tertinggi 0,1. Jadi yang paling berpengaruh di sini sebenarnya itu Antoine Griezmann. Tapi jika kita ingin mempengaruhi, misalkan kita ingin mempengaruhi cut edge di mana, itu kita akan cut edge di Mbappe. Selain kedua passing network tersebut, XT juga digunakan untuk kita membuat goal scoring path. Jadi kita bisa memberikan suatu player awal, kita mau start dari situ. Lalu dengan fitur ini kita bisa memberikan path yang paling memaksimalkan potensi mencetak gol. Karena ingat, XT sendiri adalah peluang mencetak gol dalam 5 aksi ke depan kan dari setiap posisi. Jadi kita menggunakan XT ini lalu kita masukkan ke dalam algoritma Dijkstra sebagai key-nya. Jadi setiap pas akan disorting berdasarkan key expected threat ini. Jadi dia akan mengambil expected threat yang paling tinggi, lalu dia akan membalikan goal scoring yang paling bagus partnya. Nah, ini untuk code-nya. Oke, selanjutnya selain dari goal scoring pathfinding, kami juga mempunyai fitur pathfinding lainnya, yaitu Shapeless Path. Perbedaan dari Shapeless Path dengan goal scoring pathfinding berada pada tujuan dari fitur itu tersebut. Pada goal scoring pathfinding, kita menerima input satu player, dan dari satu player tersebut akan memberikan 5 dengan cost tertinggi. Sedangkan pada Shapeless Path, kita dapat memilih player awal dan player tujuan. Nah, bedanya pada weight-nya itu kita tidak menggunakan XT sama sekali. Kita menggunakan suatu rumus cost, yaitu cost suatu pas 1 kali frekuensi cost ditambah 1 kali distance, lalu 1 dikali akurasi penalti ditambah 0,5 cluster penalti dan 0,5 PageRank target. Untuk frekuensi cost itu tersendiri adalah pas yang lebih jarang dilakukan akan menambah cost, jarak antar pemain yaitu distance, akurasi penalti jika pelaku melakukan pas dan tidak sukses maka mendapatkan penalti, yaitu lalu ada cluster penalti dan PageRank target. Pas ke player lebih sentral atau influensial akan mengurangi cost. Contohnya itu adalah dari shortest path Barcelona saat melawan Real Madrid. Shortest path dari Neto menuju Frenkie de Jong. Terlihat bahwa pathnya akan melalui Jordi Alba terlebih dahulu. Selanjutnya
fitur yang lainnya, atau sebenarnya itu adalah kombinasi fitur safest path dan goal finding, yaitu safest path to goal finder, yang menerima input player awal, lalu memberikan path yang paling memaksimalkan potensi mencetak gol sambil mempertimbangkan keamanan pas. Weight ini akan menggabungkan penggunaan cost tadi dengan XT yang terdapat pada goal scoring pathfinding. Lalu fitur selanjutnya ada clustering. Apa itu clustering? Clustering adalah proses pengelompokan pemain yang saling banyak mengoper satu sama lain ke dalam komunitas taktis. Kegunaannya itu sendiri untuk mendeteksi unik taktis alami, memahami alur bola, dan aliran permainan tim. Contohnya di sini ada komunitas dari Barcelona, terdapat 3 komunitas. Untuk visualisasinya itu ada di sini. Jadi masing-masing komunitas memiliki note yang sama atau warna note yang sama. Terlihat ada 3 komunitas dengan diwakili 3 warna yang berbeda. Selanjutnya saya akan menunjukkan cara penggunaan web dari project yang telah kami buat. Langkah pertama yaitu memilih pertandingan tim yang akan dianalisis. Contohnya itu di sini memilih Barcelona melawan Real Madrid. Lalu memilih salah satu dari tim di pertandingan tersebut. Sini saya akan memilih Barcelona. Setelah memilih tim, kita dapat melihat visualisasi graf tim tersebut dengan 3 mode, yaitu default, attacking, dan yang terakhir itu defensive. Selanjutnya, pada fitur status path, pengguna dapat memilih dari satu pemain ke pemain mana yang akan divisualisasikan. Contohnya itu dari Neto menuju Lionel Messi. Terlihat pada graf dari kiper Neto untuk menuju ke Messi, dia akan melalui Jordi Alba terlebih dahulu. Lalu pada XT Goal Path, user dapat memilih pemain awal path dimulai dan menunjukkan path dengan nilai XT terbesar. Contohnya itu pada kiper yaitu Neto. Terlihat path berakhir pada Philippe Coutinho. Dan di Save or Dangerous Path, yang merupakan gabungan 2 pathfinding sebelumnya, user juga dapat memilih pemain awal. Contohnya itu sama, kita pilih kiper yaitu Neto. Dan pathnya akan berakhir pada Ansu Fati. Dan yang terakhir yaitu Community Visualization dari tim yang dianalisis. Itu saja dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.